الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melanjutkan pelajaran Al-Qaul Mufid fi Adillati Tauhid, masih menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman, dan kita masuk ke pembatal yang terakhir yang disebutkan, yaitu yang ke-10. Berkata al-muallif rahimahullah, an-naqidul ashir, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, yaitu tidak ada keinginan untuk mempelajari agama Allah. Wala ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkannya. Maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Apa yang dimaksud berpaling diterangkan oleh beliau, wal muradu bil i'radi alladhi huwa naqidun min nawaqidil Islam. Yang dimaksud dengan berpaling yang itu merupakan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, huwal i'radu an ta'allumi asli din, yaitu berpaling dari mempelajari prinsip atau pokok penting agama ini. Alladhi bihi yakunu al-mar'u musliman, yang dengannya seseorang menjadi muslim. Walau kana jahilan bitafasilid din, walaupun dia jahil, walaupun dia tidak mengerti tentang hal-hal yang rinci tentang agama ini. Namun yang prinsip itu harus dia pelajari. Ada sarana untuk pelajari, tapi dia sengaja tidak mempelajarinya. Dia masa bodoh dengannya, dia berpaling darinya, tidak punya keinginan. Berarti itu menunjukkan ada kebencian terhadap Islam. Ada kebencian yang terdapat di dalam hatinya. Tidak ingin belajar tentang hakikat dinullah, tentang tauhid. Apa yang menjadi inti tauhid? Apa perkara-perkara yang menjadikan seorang itu menjadi muslim? Dia berpaling darinya. Maka ini yang mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi dia tidak harus, dalam artian dia tidak menjadi kafir ketika dia jahil tentang perkara-perkara rinci di dalam agama. Li'annal ilma bitafasilid din, karena berilmu tentang rincian-rincian di dalam agama ini, qad la yaqumu bihi illa al-ulama wa talabatul ilm. Terkadang tidak ada yang bisa menegakkannya kecuali para ulama, para penuntut ilmu. Ya, sampai mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan tentang usulul fiqh misalnya, atau usulul hadith, mustalahul hadith, usulul tafsir dan yang lainnya, yang itu merupakan perkara rinci. Tidak ada keharusan bagi dia kecuali ada syarat-syarat tertentu. Namun hal itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Namun yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kalau dia berpaling, yang menunjukkan bahwa dia tidak menyenangi Islam ini, menyenangi agama ini, cinta terhadap agama ini. Qala Allah Ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Ini al-i'rad, dalil tentang kufurnya seorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Siapakah orang paling zalim dari yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah lalu kemudian dia berpaling darinya? Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami membalas orang-orang yang senantiasa berbuat kejahatan dan keburukan. Diingatkan tentang ayat-ayat Allah, dia berpaling, dia meninggalkannya, masa bodoh dengannya.
Padahal sarana untuk mempelajari itu ada. Sehingga ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia pun masa bodoh. Dia melakukan perbuatan kesyirikan. Dia berdoa kepada selain Allah. Ya. Di sebuah wilayah yang di sana tersebar permasalahan tauhid misalnya. Seperti negara Arab Saudi yang kita kenal. Bahwa permasalahan tauhid adalah perkara yang masyhur di kalangan mereka. Permasalahan-permasalahan prinsip tentang perkara-perkara tauhid itu diajarkan di setiap masjid, diajarkan secara umum kepada kaum muslimin di sana. Kalau kemudian ada seorang yang jahil di negeri tersebut, sementara sarana untuk belajar itu ada, namun dia masa bodoh, dia berdoa kepada selain Allah, dia beristighatsah kepada selain Allah, maka ini menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Wa qala jalla wa ala, Allah azza wa jalla juga berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Di antara penafsirannya yaitu siksaan kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan dia buta. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla juga berfirman, wa qad atainaka min ladunna dzikra, sungguh kami telah mendatangkan kepadamu peringatan dari sisi kami. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, barang siapa yang berpaling dari peringatan itu, maka dia membawa dosa pada hari kiamat kelak. Khalidina fih, dia kekal di dalam siksaan Allah. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan akan menjadi buruk bagi mereka pada hari kiamat apa yang mereka pikul dari pikulan yang berat yang akan membinasakan mereka pada yaumul qiyamah. Maka ini merupakan pembatal Islam yang ke-10, yaitu berpaling dari agama Allah, enggan untuk mempelajarinya, enggan untuk mengamalkannya. Ini merupakan tanda bahwa dia kafir dan keluar dari Islam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan keislaman kita dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin ketika menghadap kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.